Gile, jalanan mulus banget. Lu semua mesti cobain lewat rute sini. Nah, lihat pemandangannya, subhanallah, ajib bener. Nah, ini kenapa gue jadi nyasar ke sini sih, ke daerah pertambangan. Ini lewat mana sih sebetulnya? Ngaco nih Google Map. 1, 2, 3, you put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me direct. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat biker santuy dimanapun kalian berada. Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, pada episode ke-8 Bikers Jalan Santuy kali ini, gue mau bahas soal jalur alternatif untuk touring ke Bandung dari Jakarta yang gak banyak dibahas oleh para motovlogger lain. Ini apa gue yang kurang update atau gimana ya? Tapi serius ya, gue jarang banget lihat ada yang ngevlog lewat jalur sini. Padahal seru loh. Makanya gue jadi tertarik pengen bahas soal lewat jalur alternatif ini beserta plus minusnya lewat sini tuh kayak gimana. Dan gue juga bakal bahas kenapa jalur ini gak banyak dipilih sama anak-anak touring khususnya dari Jakarta. Oke, seperti yang sudah kalian tahu sebelumnya, atau mungkin ada yang belum tahu nih, kalau kalian mau touring ke Bandung dari Jakarta naik motor, itu kan ada 3 akses jalan utama untuk menuju ke sana ya. Yang pertama pastinya adalah lewat Bogor, khususnya buat anak Jaksel dan Depok biasanya bakal ambil rute ini, ambil jalur puncak menuju ke arah Cisarua, lalu lurus terus ke arah Cianjur. Habis itu cari deh patokan Raja Mandala. Kalian pasti udah tau lah sama jalur yang satu ini. Ini jalur yang paling mainstream dan yang paling sering dipakai sama anak-anak touring. Jalur yang kedua khususnya bagi para anak touring yang berdomisili di wilayah Bekasi, biasanya bakal ambil jalan ke arah Karawang Barat, lalu lewatin Purwakarta, lurus terus ke arah Cikalong, terus nembus-nembus ke Padalarang deh. Ikutin aja tuh plang jalan sampai ke Bandung. Nah, jalur yang ketiga dan yang ada di video ini adalah jalur via Jonggol yang nanti nembus-nembusnya nih ke Sukaluyu, Cianjur. Jalur ini sebenarnya lebih dekat buat kalian, khususnya bagi kalian yang berdomisili di daerah sekitar Jakarta Timur atau sekitaran Cibubur sana. Tapi justru jalur ini jarang banget nih dipilih sama kawan-kawan gue yang anak Jaktim sana. Mereka malah tetap aja lewat jalur Puncak Bogor kalau mau ke Bandung. So, pada hari ini gue memutuskan untuk touring ke Bandung lewat jalur Jonggol dengan jarak tempuh sekitar 170-an kilometer dan waktu tempuh kurang lebih 5 jaman. Semua tergantung kecepatan, kemacetan, dan berapa banyak waktu istirahat lu pastinya ya. Rute touring yang gue ambil adalah dari Jakarta Utara, lalu ke Cibubur, lurus terus ke Cilengsi, lalu ambil jalan raya Jonggol atau Cariu, lurus lagi ke jalan Transyogi, setelah itu melewati jalan raya Cibogo atau Ciranjang, terus sampailah di Sukaluyu, Cianjur, terus ke Cipatat, tembus-tembus di Padalarang, lurus terus ke kota Cimahi, lalu sampai deh di kota Bandung. Oke, first impression gue pertama kali lewat jalur ini adalah sepi banget, men, asli. By the way, sekarang sekitar jam 9 pagi ya. Dan menurut gue jalanan sepi banget sih untuk ukuran jam 9 pagi. Nggak seperti lewat jalur puncak atau Purwakarta yang cenderung lebih ramai di jam segini. Kalau lewat sini tuh kendaraan besar yang lewat lebih jarang daripada
dua jalur yang udah gue sebutin sebelumnya. Jadi di sini nggak ada tuh bis-bis lewat kayak lu lagi lewat puncak dan sebagainya. Paling ada beberapa truk besar, itu pun nggak sebanyak lewat jalur Purwakarta. Nah, untuk view pemandangan yang lu dapat saat melewati jalur ini adalah view wilayah perkampungan dan ada beberapa view persawahan gitulah. Oh ya, sebagai catatan, bagi kalian yang ingin ambil jalur ini harus hati-hati ya, terutama bagi yang pingin solo riding kayak gue ini. Kenapa? Karena sepanjang jalan ini jarang gue temuin bengkel ataupun pom bensin. Jadi jalan lewat sini tuh mengingatkan gue sama jalan-jalan yang ke arah Ciletuh gitu. Kalau lu pernah touring ke daerah Ciletuh, Sukabumi, tuh kurang lebih sama lah model-model jalannya, walaupun gak se-ekstrim jalan menuju Ciletuh ya. Tapi intinya sama-sama belum banyak bengkel dan pom bensin juga. Hal ini benar-benar harus lu pikirin mateng-mateng sebelum lu memutuskan untuk solo riding. Terutama buat lo yang pengen solo riding atau solo touring pakai moge misalnya. Kalau ada apa-apa di jalan kayak ban kempes, kopling putus, ada kendala di mesin dan sebagainya, lo harus bisa semua apa-apanya sendiri. Karena gak lucu dong kalau lu dorong moge puluhan kilometer cuman buat cari tukang tambal ban misalnya. Karena seperti yang udah gue bilang, bahwa lewat jalur ini tuh sepi banget. Apa anda tuh di depan? Misi om. Waduh, lewat mana nih? Nah ini kenapa gue jadi nyasar ke sini sih? Ke daerah pertambangan. Ini lewat mana sih sebetulnya? Ngaco nih Google Map. Oke, balik lagi ke topik. Kalau gue ditanyakan pendapat nih ya, gue sih bener-bener gak rekomen dah untuk lewat sini malam-malam. Dan gue juga sendiri gak bakal ngambil jalan ini kalau malam-malam ya. Walaupun gue cek pakai Google Map, kalau lewat malam nih cuman sekitar 3 jaman aja kalau mau ke Bandung lewat sini. 3 jam atau sampai 3,5 jam. Tapi gue pribadi tetaplah gak rekomendasi kepada kalian yang mau touring sendiri malam hari lewat jalur ini. Karena selain jarang pom bensin dan bengkel seperti yang gue bilang tadi, di sini juga jarang banget ada lampu penerangan jalan. Nah, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di video gue, lampu penerangan jalannya kan jarang banget nih ya. Jadi ini bisa jadi pertimbangan kalian kalau kalian mau pergi ke suatu tempat. Kalian bisa lihat dulu tuh reviewnya, atau lihat-lihat dulu kayak gimana sih jalan menuju ke situ, banyak lampu penerangan jalan nggak. Kalau lampunya tuh jarang ya udah pasti kalau malam tuh gelap banget kalau lewat situ ya kan. Apalagi kalau lampu kalian tuh belum LED gitu loh, masih pakai lampu-lampu klasik kayak gue gini nih, lampunya masih lampu-lampu patromak gitu. Jadi nggak jelas gitu kelihatan jalannya. Itu harus kalian pertimbangin kalau malam-malam tuh kalau mau lewat jalan-jalan yang gelap banget gitu loh. Dan gue sih sekali lagi nggak rekomendasi lah untuk jalan touring di malam hari lewat jalan-jalan yang terlalu gelap kayak gitu. Untuk rawan atau enggaknya jalur ini dari begal, gue sih belum tahu pasti. Mungkin ada nih di antara kalian yang lebih paham dari gue, atau mungkin orang sekitar sini bisa tolong komen di kolom komentar gimana jalan ini kalau malam dilewatin aman gak dari begal kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, karena gak sering lewat sini, gue sih mendingan ambil jalur puncak aja ya, yang udah pasti insya Allah lebih aman lah. Dan jangan juga lu ngambil jalur Purwakarta kalau malam-malam. Karena buat yang mau solo touring malam ke Bandung, gue sih udah nggak ada rekomendasi lain ya selain lewat jalur puncak. Kalau lu punya rekomendasi lain, tolong komen di kolom komentar yang aman lewat mana. So itu aja sih yang bisa gue share pada hari ini. Semoga informasi yang gue berikan pada hari ini bermanfaat kepada kalian semua, khususnya para sesama pecinta touring motor. Oke, pesan gue adalah tidak peduli motor lo apa, selama lu dan gue masih di dalam satu aspal, maka lu dan gue itu saudara. Oke, jangan lupa safety riding, hargai pengguna jalan lainnya, dan jangan lupa untuk hormati orang tua, guru,
dan sayangi teman. Itulah tandanya kamu anaknya Pak Budiman. Oke, see you on the next video. Jangan lupa like dan subscribe kalau lu pengen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.